Baik, mungkin tadi secara pengalaman unik ya mungkin dari setiap orangnya, lalu kita akan menuju ke bidangnya masing-masing ya yang lebih spesifik sahabat kebaikan. Mungkin bisa ada yang sharing duluan teman-teman? Kami dari Markom mungkin. Mungkin silakan yang dari divisi Markom. Kami dari Markom mungkin kami ya. Kita kan di sini jadi tumbas seakan-akan gitu ya. Karena kalau tadi bilangnya di sosiologi kan sebenarnya nggak ada Markom katanya. Sebenarnya di MD juga, di manajemen dakwah juga kami lebih berfokusnya di programnya. tapi terlepas dari itu, saya ucapkan terima kasih ke Kang Ijal sama Kang Ragil udah percaya sama kami. Jadi yang pengalaman yang bisa kami dapat banyak sekali, mulai dari kami tahu hal-hal tentang videografi, sosial media, cara marketingnya dengan baik, lalu fotografi dan editing gitu. Bahkan Firman yang awalnya gimana Man? Bisa cerita mungkin? Tidak bisa, memang minus dalam hal tersebut. Saking sering editnya Sampai langsung nge-frame. Nah itu mungkin kami dari awal tidak bisa sama sekali sampai bisa gitu mungkin Kang kami. Terima kasih Kang Ijal sama Kang Ragil. Luar biasa. Best. Tapi ada hal lucu Ada lagi kan? Ada hal lucu Apa tuh? saat kami belajar yang membuat konten. Waktu itu kita dari anak magang ingin membuat ucapan apa? Kang? Ucapan doa untuk keberangkatan. Doa untuk keberangkatan Pak Umar dan Pak Sodik ya, yang menjalankan ke Palestina. Nah pada saat itu kita karena memang video agak panjang, jadi kita menggunakan AI. Dan salahnya kita tidak melihat terlebih dahulu, sehingga kata yang seharusnya najis darohika malah najis darohika. Fatal guys. Hamin satu pemberangkatan. Hamin satu pemberangkatan. Tapi jadi pembelajaran ya betul lebih teliti lagi. Nah, itu deg-degan sekali karena di take down langsung oleh Pak Direktur Pak Umar. Mohon maaf Pak Umar. Mohon maaf Pak Umar. Nggak sengaja. Keteredaran kami. Iya. Betul. Baik, luar biasa sekali ya sahabat kebaikan, pengalaman-pengalaman dari divisi Markom. Tepuk tangan untuk divisi Markom. Baik, selanjutnya ada dari divisi mana nih yang ingin sharing atau bercerita kepada sahabat kebaikan? Perwakilan dari program mungkin. Program dulu ya. Oke. Silakan. Selain dari divisi Markom, nggak perlu sih sebenarnya. Jadi di divisi program ini kebetulan ada 3 orang. Ada saya, ada Nana, sama ada Kang Host di divisi program ini. Seperti yang sudah tadi saya bilang bahwa memang sejalur ya divisi program sama jurusan kita ini. Sebelumnya memang di sosiologi juga kita sudah beberapa kali melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika kita masuk ke program kayak enak gitu ya alurnya tuh, mirip-mirip gitu. Tapi ternyata apa yang sudah kita alami dengan apa yang ada di program itu masih ada perbedaannya gitu. Karena ternyata pemberdayaan itu tidak sesimpel apa yang kita lakukan. Jadi sebelum melakukan pemberdayaan ada yang namanya asesmen dulu teman-teman. Ada yang namanya kita harus mengolah data, kita harus melakukan ini dan itu, dan ketika pemberdayaan pun kita ada monef ya Kang, ada monef gitu. Jadi kita belajar banyak banget ya dari program yang awalnya kita hanya tahu pemberdayaan itu turun langsung, tapi ternyata tidak sesimpel itu gitu pada kenyataannya. Terima kasih banyak kepada Teh Lia yang sabar banget. Teh Lia ngajarin kita yang magang yang nggak ada apa-apanya ya, sama Teh Lia diatur banget gitu, diurus banget gitu ya. Teh Lia sangat merangkul kita. Teh Lia terima kasih banyak, karena tanpa kesabaran Teh Lia kita kan nggak akan jadi apa-apa. Ya kita nggak akan jadi apa-apa. Berkesan banget lah ya pokoknya sama Teh Lia. Thank you so much. Oke, dari kampus mungkin atau dari Teh Nanat nih, ada yang mau ditambahin nggak? Apa sih yang kita dapat dari program ini ya? Mungkin izin ya, sahabat kebaikan, saya juga mungkin ada sedikit
apa sih pengalaman gitu dari di bidang program. Yang dimana salah satunya saya dari awal ya, kalau Teh Nana sama Teh Naswa itu baru beberapa hari setelah dari Markom pindah ke program. Kalau saya dari awal itu langsung di program penempatannya. Senior. Wih, jelas senioritas bos. Oh, ngeri. Nggak bercanda teman-teman. Nah, yang dimana saya berbincang banyak, brainstorming bareng Teh Lia, yang dimana saya mendapat banyak sekali pengalaman-pengalaman baru, dan itu membuat motivasi banyak juga buat saya, yang dimana saya itu ternyata bukan siapa-siapa gitu. Saya ketika datang ke Lajis Darul Hikam, saya merasa ternyata oh saya gimana ya, sedih teman-teman sebenarnya, karena yang saya rasa saya di luar itu merasa oh saya pede lah gitu, saya percaya diri, tapi ternyata ketika saya masuk ke dunia kerja di Lajis Darul Hikam, oh ternyata saya belum memiliki apa-apa teman-teman. Yang dimana di situ menjadi sebuah bebenah diri lah, apa ya bahasanya kayak muhasabah diri yang membuat saya di situ menjadi berusaha menjadi lebih baik lagi. Dan salah satunya adalah Teh Lia yang membuat saya sedikit banyak merubah cara berpikir saya gitu. Gitu sih kalau dari saya. Allah. Kalau dari aku pribadi sih di divisi program aku merasa nyaman banget karena setelah kita melakukan beberapa tugas yang ditugaskan dari Teh Lia gitu ya, apresiasi dari Teh Lianya itu benar-benar bikin kita jadi percaya diri lagi gitu. Meskipun menurut kita apa yang kita kerjain itu biasa aja, Nggak seberapa ya? nggak seberapa, tapi apresiasi dari Teh Lianya itu benar-benar luar biasa banget sih. Kayak gitu. Allah. Jadi di administrasi itu aku ya biasa buat-buat surat, berita acara kayak gitu. Terus sama bagian FO juga sih sekalian, nerima tamu, penerima manfaat kayak gitu-gitu. Nah pengalaman aku kalau bikin surat mungkin ini ya apa ya? Semua orang mungkin bisa gitu. FO juga bisa, cuma aku ada sedikit cerita gitu. Waktu aku di bagian FO, aku tuh diajarin sama Teh Lala untuk jangan gampang kasihan. Jadi ya tetap tenang, tetap profesional, tetap berpaku sama aturan, tapi tetap sopan juga sama merekanya, tetap punya hati nurani kayak gitu. Nah, karena nggak sedikit juga dari mereka yang justru kesini itu malah menjadikan apa ya profesi utama mereka nyari uangnya malah kesini gitu, malah jadi disalahgunakan kayak gitu. Begitu. Tapi nggak sedikit juga dari mereka yang emang benar-benar butuh bantuan dan emang benar-benar mereka itu kesini itu untuk beberapa usaha mereka. Oke, kalau aku di bagian operasional, khususnya di bagian keuangan ya, di sini tuh aku banyak banget sih sebenarnya pelajaran yang bisa diambilnya. Karena jujur kalau di himpunan atau kayak gimana juga pasti namanya kita cewek sering banget ditaruh di keuangan daerah dan sebagainya. Tapi pas ditaruh di keuangan di sini, itu tuh rasanya beda banget. Maksudnya kayak, wow, aku ngerti, bukan cuma ngitung loh uang tuh gitu. Dari mulai ngatur buat, bukan cuma buat kegiatan dan program, tapi reimburse yang apa ya, anak-anak gitu. Pokoknya yang aku ambil gitu ya di sini tuh keuangannya sangat-sangat teratur dan tidak pelit. Mungkin kita semua juga ngerasain ya gitu, Temeli kayak gimana ngelola keuangan di sini. Pokoknya aku belajar banyak banget lah dari Temeli. Terus yang aku garis besar banget ya dari Temeli itu, Temeli orangnya sangat-sangat sabar menghadapi aku yang cerewet ini. Terus Temeli juga ngajarin aku tuh apa ya, sebenarnya nggak
ngajarin, tapi Teh Meli selalu ngasih contoh dari hal-hal kecil tuh. Teh Meli selalu bilang gak pernah banget lupa bilang terima kasih dan minta tolong. Padahal kan maksudnya aku di sini magang, tapi beliau tuh ke aku bener-bener ya kayak ngehargain banget lah gitu, gak dianggap ya atau bawahan atau kayak gimana, pokoknya sangat ngerasa dihargai di sini. Terus kayak banyak lah gitu pelajaran. Dan sebenarnya sedikit sih ada cerita, aku juga belajar gimana kita harus teliti sama kertas-kertas kecil yang mungkin kita tuh ngerasa itu nggak penting. Iya, nggak penting, sekecil nota aja. Dari aku tuh udah bantuin Teh Meli 2 minggu terakhir atau seminggu terakhir gitu ngurusin laporan buat Basnas. Mungkin yang lain juga udah tahu ya, karena beberapa orang juga turut ngebantu gitu. Itu tuh dari hal-hal kecil banget, kayak di notanya hilang atau tanggalnya nggak ada, itu tuh pengaruh banget. Kayak tadi hari ini juga kan dibantu sama Kang Fikri sama Teh Nana juga sampai ngambil nota jauh naik kereta. Itu tuh karena ya gitu, karena sedikit aja kita teliti itu bakal panjang urusannya. Kayak gitu aja sih mungkin dari aku. Makasih banget buat Teh Meli. Baik, selanjutnya mungkin ini yang kita tunggu-tunggu, sahabat kebaikan. Kita sambut Yang kita tunggu-tunggu. tunggu Kang Nandang. Bagaimana kisah ini? Kang Nandang. Silahkan Mas. Saya pegangin. Oke. Untuk saya Nandang di divisi Panding sendiri. Sebelumnya terima kasih ke Kang Andika, Kang Fajri, Teh Riani, Teh Cici, Teh Sisil yang sudah membimbing saya dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih yang sudah membimbing dan mengarahin Nandang sampai ke detik ini. Membimbing apa ini? Membimbing. Ya, membimbing dari Bisa touching ya barang. stretching, pedoman dan panduan kerja di divisi Panding sendiri. Seperti contoh ketika stretching ke WA ya tentunya. Itu ada aturannya ya teman-teman. Kalau boleh tahu bagaimana? Kalau itu ada gitu. Aturannya. Ada Ngechatnya gitu ya. ngechatnya ada gitu. Ada islaminya gitu. Iya. Yang pertama itu yaitu ya assalamualaikum. Salam. Itu sudah dijelasin oleh Teh Cici atau Teh Sisil itu, aduh. Terus sapa itu sangat penting, tanyain kabar, bagaimana kabarmu Bapak Ibu, sehat alhamdulillah. Langsung. Terus kenalin diri, saya magang di Lajis Darul Hikam, lokasinya di Dago. Terus isinya tuh jelasin bagaimana program di Lajis sendiri itu tentang kemanusiaan di Palestina, dan untuk sekarang kemarin ada penyaluran. Nah, itu Masya Allah. nah itu stretching WA. Untuk stretching langsung itu Touching namanya. itu langsung itu kemarin saya akan diberi tantangan oleh Kang Andika. Saya juga silaturahmi ke rumah keluarga atau teman. Saya juga sendiri gitu langsung sambil memberikan proposal dari Lajis resmi itu, sambil pilih tercantum di bahasa Sundanya. Kenalin gitu ya teman-teman. Yang pertama saya magang di Lajis gitu, caranya langsung gitu kan. Saya magang di Lajis Darul Hikam, lokasinya di Dago. Untuk saat ini ada program penyaluran kemanusiaan di Palestina. Barangkali Bapak Ibu atau teman-teman mangga bebas telangkung
untuk berdonasi ke Palestina. Yang alhamdulillah ada yang ditransfer melalui bank maupun ada yang cash. Alhamdulillah terkumpul 500.000 rupiah sambil bersilaturahmi juga ya itu. Dan tak lupa saya juga ada teman dari magang juga ya. magang juga ya. Tapi nggak bisa hadir. Nggak bisa hadir itu. Darullah lagi sakit. Dari jurusan manajemen Sama dari kami juga, jurusan manajemen dakwah ya. Fitri dan Firman. itu. Mohon doanya. Semoga cepat sembuh. cepat sembuh. Amin. Sehat Pak. Siapa itu teh yang sedivisi sama Kang teh dari jurusan apa teh siapa namanya? Jurusannya itu Erika. Itu Erika. Itu udah lulus. Oh, fi amanillah wa Erika. Ya itu benar. Ya cukup sekian dari saya. Terima kasih. Masya Allah. BTW itu kan, BTW Nandang ini dikala kami lagi ribet, dikala kami lagi pusing dengan deadline dan tugas-tugas, Kang Nandang ini jadi salah satu mood booster kami, Mood booster kami. Semua. Tepuk tangan dulu Kang buat Kang Nandang. Sekali ya dari para mahasiswa yang sedang PKL di sini banyak sekali pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita yang sangat unik dan menarik yang sudah dibagikan kepada sahabat kebaikan yang dimana semoga dengan apa yang kami ceritakan dan berikan itu juga menjadi motivasi bagi penonton dan juga para sahabat kebaikan seperti itu. Nah, kita sudah sampai di ujung perbincangan nih sahabat kebaikan. Mungkin sebelum saya tutup acara Bilal pada kali ini, saya ada sedikit permintaan buat teman-teman PKL untuk memberikan satu kata untuk Lajis Darul Hikam. Silakan, boleh teteh yang sebelah kanan untuk memulai dari satu kata. Silakan. Berkesan. Hope you Memorable. Cinta. Inspirasi pagi. Tiris. Well, Fantastik. Ada satu lagi. Bahasa Nanda gimana? 1, 2, 3. Baik, sangat luar biasa teman-teman semuanya. Mungkin ada sedikit pantun ya. Cukup sekian berbincang dari kami PKL UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ubur-ubur ikan lele